Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah maghrib rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan melainkan alhamdulillah, ucapan tahmid, ungkapan syukur kita kepada Allah karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan usia kita sehingga kita masih menghirup udara segar, bernapas dalam rangka untuk memperbaiki diri kita, beristighfar, bertaubat, beribadah. Mudah-mudahan di sisa hidup kita ini kita bisa memperbaiki amal-amal kita. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam sebuah hadis yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amalihi wa hasuna amaluhu man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas, sebaik-baik manusia itu adalah man tala umruhu, yang panjang usianya, yang bertambah usianya, wa hasuna amaluhu, kemudian berbanding lurus dengan amal baiknya. Tambah tua, bertambah umurnya, bertambah pula kebaikannya, bertambah pula amal solehnya. Kemudian Rasul juga mengatakan sejelek-jelek manusia itu adalah man tala umruhu wa sa'a amaluhu, barang siapa yang panjang usianya, bertambah umurnya, kemudian amalnya bertambah buruk, ya, amalnya berkurang. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dahulu rajin mengaji, bahkan sampai penuh masjid ya terkadang. Namun ya beriring berjalannya waktu, ya sudah tidak ada lagi semangat untuk itu. Dikhawatirkan kita masuk ke dalam jenis manusia yang kedua, bertambah usia, bertambah malas pula beribadah. Itu yang kita khawatirkan, itu yang kita takutkan. Maka untuk itu hadirin, supaya kita bisa meninggal dalam husnul khatimah, kita harus senantiasa istiqomah. Istiqomah, ya. Istiqomah itu artinya konsisten. Minimal hari sekarang sama dengan hari kemarin. Kalau tidak bisa lebih baik, jangan sampai hari sekarang lebih buruk, ya, lebih jelek kondisinya daripada hari kemarin. Kemarin bisa sholat tahajud misalkan, ya sekarang ya subuh saja terkadang lewat misalkan, Pak, ya. Itu yang harus kita koreksi sebenarnya, Pak. Dahulu bisa baca Al-Quran sehari bisa sehalaman minimal, sekarang seminggu ya barulah Al-Kahfi saja, ya kan? Ya, tidak terlihat mushaf lagi. Ini dikhawatirkan, Pak, dikhawatirkan su'ul khatimah itu. Karena orang yang
Yang baik itu kata Rasulullah SAW, orang yang bertambah usianya, bertambah meningkat pula amal solehnya. Artinya orang yang buruk, ya, bertambah usianya, amal solehnya pun sudah hilang entah kemana. Dahulu awal rajin, ya, belajar bahasa Arab, ya Pak ya. Seiring berjalannya waktu nggak ada lagi batang hidungnya. Ya, ya mudah-mudahan ada uzur syar'i, ya, mudah-mudahan Pak ya. Namun ya, amalan itu kata Rasulullah tergantung dengan akhirnya. Innamal a'malu bi khawatimiha. Amalan itu tergantung dengan akhirnya. Akhirnya dia itu rajin atau tidak beramal gitu. Kalau dia di akhir hidupnya ternyata dia konsisten istiqomah, ya, meninggal dia alhamdulillah, itulah yang dikatakan dengan husnul khatimah. Namun ternyata di awal-awal rajin, misalkan sholat rajin, ketika meninggal nggak mau lagi sholat, mau meninggal. Inilah yang kita takutkan, ya. Na'udzubillahi min zalik. Kemudian sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan para ikhwah sekalian, kita semua selalu, ya, beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan, ya, dengan banyaknya istighfar kita, Allah beri kita kembali semangat untuk beribadah. Karena para salaf dahulu mengatakan, ya fatatni salatut tahajjud bima'siyati. Saya luput dari salat tahajud, ya. Ini pasti disebabkan oleh maksiat kita. Jadi memang maksiat itu bisa menghilangkan keberkahan umur. Umur orang itu dikatakan berberkah kalau umurnya itu, ya, efektif. Bertambahnya umurnya, kemudian kualitas dan kuantitas ibadahnya juga bertambah. Itulah umur yang berkah. Nah, kalau umur yang tidak berkah, bertambah umurnya, bertambah jadi perangainya, bertambah jadi kemaksiatannya. Itu karena maksiat. Karena maksiat satu melahirkan maksiat yang selanjutnya, Pak. Maka maksiat itu obatnya tidak ada, tidak lain, hanya taubat dan istighfar, memohon ampun kepada Allah. Karena memang anak manusia itu tidak ada yang maksum, tidak ada yang luput dari nama yang dosa. Namun dosa itu obat penawarnya adalah kita kembali beristighfar, memohon ampun kepada Allah, bertobat dengan taubatan nasuha. Toib, para ikhwah sekalian, kita kembali melanjutkan kajian kita. Kita masih pada babud du'ai, bab berdakwah, menyeru manusia ila syahadati alla ilaha illallah, kepada syahadat, kesaksian tidak ada sesembahan Tuhan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk kepada dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Imam Ahmad dan lain-lain, hadis sahih, ya, tentang kisah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus siapa, Pak? Muaz bin Jabal ke Yaman dalam rangka berdakwah. Itu dalilnya. Kemudian kita masuk dalil yang kedua dalam hadis. Kan awalnya dalil Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an dalilnya apa kemarin, Pak? Surat Yusuf ayat 108. Ya, Pak ya, surat Yusuf ayat 108. Ya. Toib, sekarang kita masuk dalil dari hadis yang kedua. Masih hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, hadis muttafaqun alaih. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa lahuma an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar. Dan lahuma, bagi mereka berdua, yakni dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim maksudnya. Hadis ini, ya kan, kepunyaan Bukhari Muslim. Lahuma, milik mereka berdua. Maksudnya hadis ini dikeluarkan ataupun diriwayatkan oleh siapa, Pak? Imam Bukhari dan Muslim. An Sahl bin Sa'din, dari Sahal bin Sa'ad. Nah, Sahal bin Sa'ad ini adalah seorang sahabat Ansor, penduduk kota Makkah, dari suku Khazraj. Karena ada dua suku yang terkenal di Madinah, atau nama lainnya atau nama sebelumnya Yathrib, ya, itu suku Khazraj dengan suku apa, Pak? Aus, ya, ya, bukan Aus yang ini, Pak ya.
Kalau Ausi itu bagus juga, kredit syariah ya. Kalau Ausi ini ya suku ya penduduk Yasrib ya, atau penduduk kota Mekah setelah hijrah Nabi. Jadi setelah Nabi hijrah ke kota Yasrib namanya berubah, Pak. Dari Yasrib berubah menjadi Madinah gitu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yauma Khaybar, pada hari Khaybar. Hari Khaybar ini adalah hari perperangan antara kaum muslimin dengan kaum Yahudi. Khaybar ini nama tempat. Ya, ulama sejarah mengatakan Khaybar itu posisinya dekat dengan kota Mekah. Jarak antara Khaybar dan kota Mekah sekitaran 160 km. Ya. Tidak terlalu jauh, Pak ya. Masih bisa dengan onta ya. Ya, kalau sekarang dengan mobil, Pak ya, nggak terlalu jauh gitu. Jadi di situ ada benteng orang Yahudi namanya benteng Khaybar. Kenapa berperang dengan kaum muslimin? Karena orang Yahudi itu mengkhianati kaum muslimin ketika terjadi peperangan Ahzab antara kaum muslimin dengan orang musyrikin. Jadi waktu itu telah disepakati bahwasanya kaum muslimin ada kesepakatan ya dengan orang musyrik dan orang Yahudi. Ternyata kesepakatan tersebut ya dilanggar orang Yahudi. Ya, kemudian terjadilah perang Khaybar namanya. Jadi hadis ini asbabul wurudnya Rasul ya bersabda ketika terjadinya perang Khaybar gitu. Dan Rasulullah alhamdulillah menaklukkan kaum Yahudi sehingga kaum Yahudi waktu itu ya kalah, sehingga mereka ya menjadi dikuasai oleh kaum muslimin dan wajib membayar pajak. Karena Islam itu tidak memaksa juga. Kalau nggak masuk Islam dibunuh, enggak, Pak. Silakan nggak masuk Islam, namun kalian harus tunduk dengan aturan yang dibuat oleh kaum muslimin, karena yang menguasainya adalah kaum muslimin ketika kalahnya orang Yahudi di perang Khaybar ini. Kemudian kata beliau, la u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbullahu wa rasuluhu. Sungguh aku akan menyerahkan ar-rayah. Rayah ini adalah bendera yang digunakan dalam perang atau bendera perang, Pak ya. Jadi zaman dahulu itu ketika perang itu tanda kaum muslimin, ada bendera kaum muslimin, dan orang lawannya orang Yahudi ada pula benderanya gitu. Jadi ketika mereka kalah, bendera mereka dibakar atau dirampas oleh kaum muslimin dan dikibarkan bendera kaum muslimin, menunjukkan mereka kalah gitu. Ya. Jadi Rasul mengatakan saya akan memberikan bendera perang ini ghadan, besok, rajulan, kepada seorang laki-laki yuhibbullah, yang mana laki-laki ini adalah laki-laki yang mencintai Allah wa rasulahu, dan rasulnya. Wa yuhibbuhullahu, lantas kemudian Allah mencintainya, wa rasuluhu, dan rasul juga mencintainya. Yaftahullahu ala yadayhi, Allah membuka di sini artinya memberikan kemenangan nanti. Ini sebelum perang, Pak. Jadi Rasul sudah Allah beri wahyu ya. Rasul sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala penglihatan gitu, bahwasanya merupakan mukjizat Nabi ya, bahwasanya kaum muslimin akan menang melalui seorang ya kepala pasukan ya, kepala pasukan perang waktu itu. Itulah laki-laki yang akan diceritakan dalam hadis ini. Jadi Rasul mengatakan beliau akan memberikan bendera perang besok kepada laki-laki yang mana sifat laki-laki ini adalah dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, sehingga Allah dan Rasul juga mencintainya, dan Allah memberikan kemenangan melalui kedua tangannya ketika memimpin peperangan melawan orang Yahudi di perang Khaybar tersebut. Fabatan nasu, kemudian manusia, yakni para sahabat, ketika malam ya kan, ketika mereka sedang istirahat di malam hari, yadukuna lailatahum ya, kemudian mereka membicarakan pada malam hari itu ya kan, ayyuhum yu'taha, siapa gerangan yang akan diberikan bendera itu. Belum dikasih tahu oleh Nabi, Pak ya. Jadi sahabat bertanya-tanya, siapa ya? Ini pasti laki-laki sempurna ini, yang laki-laki yang istimewa gitu ya, yang Rasul akan berikan bendera perang ya untuk memimpin peperangan
Khaybar, yang melawan orang-orang Yahudi yang berkhianat itu. Falamma asbahu, dan tatkala masuk waktu pagi, ghadau, lantas mereka menghadap ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yarju ayyu'taha, dan setiap mereka, seluruh para sahabat berharap supaya mereka diberikan bendera, bukan karena ingin jabatan, tidak, supaya dapat jabatan panglima perang, pemimpin perang, enggak, karena sifatnya itu luar biasa. Apa sifatnya, Pak? Karena disebutkan oleh Nabi, laki-laki itu adalah rajulan yuhibbullaha wa rasulah, seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya. Berarti ini laki-laki sudah mendapat rekomendasi dari Nabi bahwasanya dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tidak hanya dia saja yang cinta, ternyata Allah pun cinta kepadanya. Itu yang sahabat harapkan gitu. Sehingga setiap mereka pingin ya menjadi yang seperti itu, pingin menjadi orang yang cinta kepada Allah, pingin menjadi sosok yang dicintai oleh Allah. Kita pun pingin, ya nggak Pak? Iya. Karena mencintai Allah itu hukumnya wajib. Iya, wajib ya. Mencintai Allah ya, itu wajib. Mencintai Rasulullah itu wajib. Artinya kita harus mendahulukan Allah dan Rasulnya dalam kehidupan kita. Hukum Allah dan hukum Rasulnya di atas hukum siapapun. Perintah Allah dan Rasulnya di atas perintah siapapun gitu. Sehingga ya, ketika kita berhadapan dengan ayat Al-Quran, ini perintah Allah, kita harus ada rasa pengagungan dalam hati kita. Ini bukan perkataan biasa ini. Ini perkataan pencipta kita, pencipta alam semesta. Dan ketika Rasul yang menyampaikan suatu hal, maka kita harus mengagungkan apa yang disampaikan oleh Nabi. Ya, ini yang disampaikan Nabi itu bukan hawa nafsu. Nabi ketika menyampaikan sesuatu, apalagi berdasarkan hadis yang sahih, riwayat Imam Bukhari misalkan, Pak ya, maka jangan diledek ya, jangan dipertentangkan dengan akal kan gitu. Karena kalau seandainya segala sesuatu itu masuk akal, banyak informasi Al-Quran yang akan kita tolak. Ashabul Kahfi berapa lama tidur, Pak? 300 ya lebih gitu, 300 tahun lebih. Masa kita bilang masuk akal nggak sih gitu ya? Tidurnya lama banget kan? Ya nggak bisa Pak dengan akal-akal terus gitu. Ya, ini firman Allah. Kalau Allah sudah mengatakan seperti itu, sami'na wa ta'ana. Nabi Ibrahim ya dilemparkan ke kobaran api yang besar, nggak terbakar. Masuk akal nggak gitu? Ya, kalau seandainya akalnya terus yang dia kedepankan. Iya, masuk akal. Ya kan, karena yang mendinginkannya Allah. Allah Maha Kuasa. Jangankan api, apapun nggak mempan dengan Allah, karena Allah yang menciptakan api. Jadi kalau seandainya Rasul mengatakan apa yang di bawah mata kaki itu masuk neraka, ya bisa masuk akal gitu ya. Namun akal Bapak yang nggak menerima gitu. Iya, hawa nafsu Bapak sebenarnya, bukan akal ya. Nafsunya yang tidak menerima apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kalau Al-Quran mengatakan, hadis sahih mengatakan, maka akal kita jangan mempertentangkan. Ya, terima Pak. Ya. Karena ini Rasul nggak ngomong omdo, ya nggak ngomong doang Nabi ya. Namun yang beliau sampaikan adalah wahyu Allah. Ya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau gitu. Itulah para sahabat ya, setiap mereka itu mau mencintai Allah dan Rasulnya, berharap diberikan bendera tersebut ya. Faqala, lantas Rasulullah ya bersabda, aina Ali bin Abi Thalib, di mana Ali bin Abi Thalib? Faqila, maka dikatakan, jadi ada informasi, ada sahabat yang mengatakan gitu ya, huwa yashtaki ainaih, dia mengeluhkan sakit kedua matanya. Artinya Ali waktu itu nggak datang, lagi sakit matanya, dua matanya. Fa arsalu ilaih ya, kemudian mereka para sahabat ya mengutus seseorang menuju Ali bin Abi Thalib ya untuk dibawa kepada Nabi. Fa utiya bihi, maka didatangkanlah dengan dia, yakni didatangkanlah Ali bin Abi Thalib tersebut yang waktu itu matanya lagi sakit. Lantas Rasulullah menruqyah matanya.
Fabasaqa fi ainih, kemudian Rasulullah meludah kecil ya pada kedua matanya. Wada'ala, ini Pak, ini ruqyah gitu. Kena nggak hanya di ludah gitu Pak ya, namun ada doa. Wada'alahu, kemudian Rasulullah mendoakan supaya disembuhkan matanya. Fabaro'a, lantas sembuh. Ya, karena doanya Rasul mustajab. Orang meruqyah dengan doa Nabi gitu Pak ya. Isfi, ya kan, anta syafi la syifaan illa syifauka, syifaan la yughadiru saqaman, gitu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkanmu, ya kan. Allah lah yang maha menyembuhkan dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit, kan itu. Kemudian boleh berdasarkan perbuatan Nabi ini, boleh kita jangan meludah dengan ludah yang mengeluarkan dahak gitu, jangan Pak. Artinya ludah dikit, gitu ya, hembusan, tiupan yang ada air ludahnya. Nah itu Pak ya. Ini bukan maksudnya melubah lagi pilek Pak ya, lagi batuk dahak ya. Udah itu enggak ya, itu nyakitin teman itu Pak ya. Ya kalau Nabi dikit aja meludahnya Pak ya, dihembus ya, tiupan napas ya, kemudian ada campuran liurnya dikit gitu ya. Iya. Jadi setelah Nabi melakukan itu, fabaro'a, sembuh langsung seketika. Ini mukjizat Nabi juga nih ya. Ka'allam yakun bihi waja'un, seolah-olah dia nggak pernah sakit gitu ya. Itu luar biasanya mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahu ar-rayatan. Lantas kemudian setelah sembuh matanya, Nabi memberikan bendera kepadanya. Ternyata dialah laki-lakinya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, laki-laki yang dikatakan oleh Rasulullah mencintai Allah dan Rasulnya, sehingga Allah pun dan Rasulnya mencintainya. Lantas Rasul berkata kepada Ali, bersabda kepada Ali bin Abi Thalib ya, unfudh ala rislika hatta tanzila bisahatihim thumma da'uhum ilal Islam ya. Lakukanlah katanya, pergilah engkau ke sana, pimpin pasukanmu, namun ala rislik. Ala rislik itu maksudnya ala rifqin ya, ala layyinin bi ghairi ajalah ya, dengan cara perlahan, tenang, tanpa tergesa-gesa gitu. Ini menunjukkan apa? Dalam berperang itu, ini strategi perang ya. Jangan tergesa-gesa gitu Pak, harus ada strategi yang harus dimainkan gitu ya. Hatta tanzila, sampai engkau ya mendarat atau sampai engkau masuk bisa hatihim, ke pelataran tempat bentengnya orang Yahudi itu. Kemudian apa? Jangan langsung ya, jangan langsung main pancung aja, enggak. Tsumma du'uhum ila Islam. Ya, ajak mereka dahulu, seru mereka untuk masuk Islam gitu. Ini luar biasa Islam ya. Enggak ada langsung perang itu langsung main bunuh-bunuh aja, enggak ya. Namun diajak dulu dia masuk Islam. Ya. Kemudian kalau seandainya mereka Allah beri hidayah mau masuk Islam, wa akhbirhum, kabarkan, kasih tahu mereka gitu. Bima yajibu alaihim, apa yang telah diwajibkan atas mereka, min haqqillahi ta'ala, dari hak Allah subhanahu wa ta'ala. Fawallahi, dan demi Allah, kata Rasul. Ini Rasul bersumpah. Ini menunjukkan apa yang akan beliau sampaikan ini adalah perkara yang besar. Makanya ulama mengatakan boleh bersumpah, boleh. Namun syarat yang pertama, bersumpah hanya atas nama Allah. Wallahi, tallahi, billahi. Nggak boleh bersumpah dengan selain nama Allah. Kemudian yang kedua, pada perkara yang penting. Dikit-dikit sumpah ya, rupanya bohong. Iya, wallahi Pak, saya naruh duit di sini, rupanya enggak ya. Nah, itu sumpah palsu, apalagi sumpah demi Allah untuk menutupi kebohongan. Ini parah Pak ya. Ya, karena ada juga sebagian orang yang seperti itu. Orang Arab biasanya Pak ya. Iya, kalau saya pernah di Arab dulu tuh, di Yaman itu, ya orang awamnya gitu ya. Dikit-dikit sumpah, wallahi katanya. Ya, padahal dia bohong gitu. Iya, ada juga yang seperti itu. Ini nggak boleh. Jadi kita bersumpah dengan nama Allah hanya untuk perkara-perkara yang sangat urgen, sifatnya yang sangat penting gitu Pak ya, yang darurat, yang emergensi sifatnya. Namun kalau perkara remeh, kamu ngapain tadi, demi Allah saya beli mie, nggak usah Pak ya, beli aja, saya tadi barusan beli Indomie, udah, nggak harus persumpahan gitu ya. Karena beli Indomie itu bukan perkara penting lah Pak ya. Iya, jadi sumpah itu memang untuk perkara penting gitu ya. Fa wallahi, maka demi Allah, kata Rasulullah,
la ayyahdiyallahu bika, kalau seandainya Allah memberi hidayah melaluimu, melalui perantaramu, rajulan wahidan, satu orang laki-laki saja, artinya seorang saja. Kalau seandainya engkau ajak dia kepada Islam, kau dakwahkan Islam, kemudian melalui ajakanmu ternyata dia menerima Islam, khairul laka min humrin na'am, ini lebih baik darimu daripada seekor onta merah. Dan onta merah itu adalah min anfasi amwalil Arab, harta orang Arab yang paling berharga, yang paling tinggi nilainya itu adalah di zaman itu Pak ya, humrin na'am, onta yang masih kecil, yang masih berwarna merah. Kalau sekarang ya apa-apa yang paling berharga, berlian bisa. Kemudian kalau itu berupa mobil, mungkin mobil Alphard ya Pak ya. Iya. Nah, jadi kalau kita menjadi sebab orang dapat hidayah ya, itu luar biasa pahalanya Pak. Ya kan, kebaikannya tidak hanya di dunia. Kalau di dunia dia diberkahi insyaallah kehidupannya. Maka hadis ini juga menuntut kita untuk membantu dakwah Pak. Jadi dalam dakwah itu enggak harus kita jadi ustadz semua, enggak. Ya, ada nanti yang membiayai dakwahnya, ada nanti yang apa namanya itu pembantunya gitu ya, seperti itu. Jadi orang yang membantu dakwah siapa saja dia, baik itu sopirnya ya atau yang mensupornya ya, dia nggak bantu apa-apa nih, cuma dia saya bantu share saja udah, insya Allah dapat juga Pak ya, bantu share aja. Kalau dia nggak ada kuota ya, nggak mampu share, doa aja ya, ya Allah semoga dakwahnya diberkahi sukses ya, itu insya Allah dapat juga Pak ya. Ya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yadukuna, arti dari kata yadukuna yaitu yakhuduna, membicarakan artinya, membahas ya. Inilah ya terjemahan dari hadis yang di atas. Kemudian kita masuk kepada syarah perkata dari hadis ini yang akan dijelaskan oleh Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala. Qala, beliau berkata, Sahal bin Sa'din, Sahal bin Sa'd itu siapa Pak? Ini Sahal bin Sa'd itu adalah Sahal bin Sa'd bin Malik bin Khalid Al-Ansari ya. Beliau adalah Sahal bin Sa'id bin Malik bin Khalid Al-Ansari. Namanya Sahal, ayahnya Sa'ad, kakeknya Malik, ayah kakeknya ya, Khalid ya. Al-Ansari, beliau dari kalangan Ansor, artinya sahabat yang tinggal di kota Madinah. Kalau sahabat yang tinggal di kota Mekah namanya apa Pak? Ya, ya Al-Muhajirin ya. Nah, Al-Muhajir atau Al-Makki bisa juga. Iya kan? Al-Khazrajiyyu As-Sa'idiyyu sahabiyun syahirun. Ya, dia berasal dari suku Khazraj sehingga dinisbat yakni dia nisbah ya kepada sukunya Al-Khazraji ya. Sehingga kalau orang Jawa ya bahasa Arabnya apa Pak? Nama daerahnya Jawa. Kalau nisbat kepada suku kan Jawa itu suku Pak, nama sukunya Jawa. Jadinya apa Pak? Jawi. Enggak apa-apa Pak. Bukan Jawi dalam bahasa Minang. Itu lain pula artinya. Ya Pak. Namun Jawi itu artinya orang Jawa gitu. Sama dengan ulama kita Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi itu dari Nawa. Nawa itu salah satu desa di Suriah, di Damaskus itu ada nama desa Nawa. Nah, jadi Imam Nawawi berasal dari situ. Namun nama beliau yang terkenal dengan gelar itu An-Nawawi gitu. Kemudian berasal juga dari kabilah sukunya Khazraj, dari kabilah As-Sa'idi ya, artinya suku kecilnya lagi. Ya secara umum namanya suku Khazraj ya kan, kemudian suku Khazraj itu ada pula suku-suku di bawahnya Pak ya. Itu namanya As-Sa'idi ya. Kemudian beliau adalah seorang sahabat yang masyhur, yang syahir, yang terkenal gitu Pak. Mata sanata samaniyah wa samanun ya. Wa samanina, meninggal pada tahun 88 Hijriah. Wa qad jawazal mi'ata, dan sungguh ya umur beliau sudah melewati 100 tahun. Jadi termasuk sahabat yang panjang usianya Pak ya. Jadi usianya 100 lebih gitu. Kemudian dalam hadis ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah ya, beliau mengatakan walahuma. Apa maksud walahuma? Dan bagi mereka berdua.
atau ya walahuma, yang maksud dengan walahuma itu adalah yaitu Al-Bukhari wa Muslimun ya. Maksudnya adalah mereka berdua itu adalah Bukhari dan Muslim. Artinya hadis ini adalah hadis milik Imam Bukhari dan Muslim. Mereka berdua yang mengeluarkannya, yang mengeluarkannya dalam kitabnya gitu maksudnya. Fi sahihaihima, di dalam sahih mereka berdua, sahih Bukhari dan sahih Muslim. Nah, ini dan ulama sepakat ya, ijma' itu kalau kitab referensi umat Islam yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Sahih Al-Bukhari, setelahnya Sahih Muslim, dan ijma' itu hujah dalam agama ya. Yauma Khaybar ay yauma hasari Khaybar ya, pada tahun ya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengepung ya benteng Khaybar milik orang Yahudi yang berkhianat itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-7 Hijriyah, sanata as-sabi'ata minal Hijriyah. Kemudian ar-rayah itu apa artinya? Alamul jaisyil ladzi yarji'una ilaihi indal karri wal farri. Yang dimaksud dengan rayah itu adalah alamul jaish. Alam itu bendera ya, bendera tentara perang gitu ya. Alladzi yarji'una ilaihi, yang mana mereka para tentara itu kembali kepada bendera itu indal karri, ketika dalam perang ya, dan ketika juga mundur ketika menyerang gitu ya, wal farri, dan ketika pergi atau ketika setelah peperangan, itu maksudnya ya. Jadi royah itu Pak bendera, namun khusus dipakai oleh tentara perang, karena kalau dalam bahasa Arab bendera secara umum itu namanya alam. Alamun itu bendera. Nah, kalau royah ini khusus ya, alamul jaish ya, jaish itu artinya tentara ya, ya bendera yang dipakai oleh tentara gitu. Kemudian yaftahullahu ala yadaihi, Allah membuka melalui kedua tangannya. Maksudnya adalah Allah memberikan kemenangan melalui tangannya beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Ini adalah ikhbarun ala wajhil bisyarati bihusulil fathi. Ini adalah informasi ya kan, yang mana ini adalah informasi yang menceritakan bisyarah, cerita gembira atau kabar gembira, bihusulil fathi, akan terjadinya pembukaan atau akan terjadinya kemenangan yang akan dirasakan atau yang akan didapatkan oleh kaum muslimin. Kemudian yadukuna lailatahum ya, lailatahum ini malam mereka, yakni para sahabat membicarakan siapa gerangan yang akan diberikan oleh Rasulullah SAW bendera itu Pak ya. Nah, jadi lailatahum itu secara ilmu nahwu ya kan, i'rabnya itu mansubun, dia mansub ya Pak ya. Kenapa? Karena dia adalah kata keterangan tempat ya, afwan, kata keterangan waktu ya, malam itu waktu ya. Ala zarfiyati, mansub disebabkan karena dia zarf ya, karena dalam ilmu nahwu zarf itu selalu dihukumi mansub ya. Ayyuhum ya, ya birofi ya kan, birofin dengan dirofakkan, ayyuhum, ayyu ya, dia marfu dengan dhammah. Ini masih berbicara tentang ilmu nahwu ya Pak ya. Ya, dengan merofakkan huruf ai-nya alal bina'i li idhafatihi wa hasfi ya sadri silatiha ya. Ya, yang mana dia itu diropakkan ya, dan asalnya ayu itu bisa menjadi isim mabni ya, di atas bina gitu ya. Namun di sini tidak, dia marfu ya, artinya dia di sini dalam keadaan mu'rab gitu ya, li idhafatiha, karena dia itu sebagai mudhaf ya, karena disandarkan dengan apa Pak? Hum itu, ayyuhum itu siapa di antara mereka. Jadi ayu di sini sebagai mudhaf dan humnya mudhafun ilaih gitu. Wa hasfi sadri silatiha ya, kemudian dihapus sadri silatiha ya, apa namanya itu,
asal daripada silahnya, ya, silah daripada kata ayyuhum ini Pak ya. Ini ya, ini memang kalau kita jelaskan ini lebih terkait dengan ilmu nahu nantinya, karena ayyuhum itu ya kan dia bisa bermakna isim mausul di sini, sehingga dia isim mausul itu membutuhkan silatul mausul ya kan, dan silahnya di sini yang dihapus gitu. Itu sebetul apa ya, ya jadi kalau seandainya kita bahas ya mungkin akan membutuhkan waktu apa itu isim mausul ya, mana itu aidnya, mana itu silahnya. Yang penting ya secara bahasa kalau kita terjemahkan, kita artikan ayyuhum itu artinya ya kan, ayyuhum siapakah di antara mereka, yang mana di antara mereka, yang mana. Karena memang isim mausul itu lebih diartikan dengan kata yang, alladzi, seperti alladzi, alladani ya, allazina itu diartikan dengan yang gitu Pak ya. Ya, yang penting kita tahu aja ayyuhum itu artinya siapa, yang mana di antara mereka nanti yang akan diberikan bendera itu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, siapa dia? Huwa ibnu ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia sepupunya Nabi, anak dari paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Thalib. Jadi Abu Thalib punya anak siapa namanya Pak? Ya, namanya adalah Ali bin Abi Thalib. Bin itu anak ya, anak laki-lakinya Abi Thalib ya. Kalau binti ya itu anak perempuan, dia sebenarnya bukan binti itu Pak ya, karena dia mudhofun ilaih aja menjadi majrur tanah jarnya dengan kasroh. Asalnya bintun. Bintun itu anak perempuan, kemudian anak laki-laki ya kan ibnun. Ibnun anak laki-laki, bin itu kan kalau seandainya kita baca dari awal dia nggak bersambung kan dengan kata yang lain, itu kan dibaca ibnun. Namun kok dibaca bin? Ya, karena ada pula kaidah dalam bahasa Arab ya Pak ya. Karena dia alifnya itu atau hamzahnya itu ya, alif itu dikatakan hamzah itu. Ini hamzah wasol, karena hamzah wasol itu kalau terletak di antara dua nama itu dihilangkan. Nah, Ali bin Abi Thalib kan asalnya ibnun itu, namun dia dihilangkan kalau dijepit antara dua isim alam atau nama orang. Ali bin Abi Thalib, Ali itu namanya, kemudian binnya ya itu kan dihilangkan alifnya itu ya, alif yang tidak ada apanya ya, kepalanya itu ya, tidak ada cengoneknya gitu ya. Iya, itu namanya hamzah. Kalau dalam istilah nahwu itu hamzatul wasl ya. Iya. 6. Jadi kita kembali kepada Ali bin Abi Thalib ya. Wa huwa ibnu ammi, dia adalah anak pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa zaujatu ibnatihi, dan dia suami dari anak perempuan Nabi, yakni Fatimah radhiyallahu anha, wa khalifatur rabi'u, dan dia adalah khalifah yang keempat, min asbaqis sabiqina ilal islami, dan termasuk orang yang pertama kali masuk Islam, dan pemuda dari kalangan pemuda apa ya yang pertama kali masuk Islam itu Ali bin Abi Thalib. Umur berapa Pak beliau masuk Islam Pak? Ini berbeda pendapat kayaknya ahli sejarah. Ada 8 tahun ya, ada yang 12 ya. Iya, jadi beliau sebelum baligh ya sudah masuk Islam. Ya. Jadi umur beliau itu kurang daripada 12 tahun lah ya, 8 tahun atau 7 tahun itu sudah masuk Islam gitu. Karena belum baligh ya, beliau sudah masuk agama Islam, Ali bin Abi Thalib ini. Wa ahadul asyratil mubasysyirina bil jannah, dan salah satu orang dari 10 orang yang diberikan kabar gembira masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, radhiyallahu anhum ajma'ina, semoga Allah meridhai mereka para sahabat semuanya. Qutila sanata 40 Hijriyah, kemudian beliau terbunuh syahid ya pada tahun 40 Hijriah. Siapa yang membunuh beliau Bang? Ya, Abdurrahman bin Muljam. Ya, namun lebih dikenal dengan Ibnu Muljam. Asal Abdurrahman, dan dia adalah seorang hafiz Al-Quran, pernah diutus di masa
Khalifah Umar bin Khattab sebagai pengajar Al-Quran, namun dia murtad di akhirnya, ya. Nauzubillahi min zalik. Itu Pak, ini mantan sahabat, enggak dikatakan sahabat, karena yang namanya sahabat itu adalah barang siapa yang bertemu Nabi, itu yang pertama beriman dengan Nabi dan meninggal di atas agama Nabi, meninggal di atas agama Islam. Tapi kalau walaupun dia pernah menjadi sahabat Nabi kemudian murtad, ini tidak lagi dikatakan apa-apa, dikatakan ya apa namanya itu nauzubillahi min zalik, tidak bisa lagi dikatakan ya sahabat Nabi gitu Pak. Ini Pak, nauzubillah, ini hafiz Al-Quran, belajar langsung dengan Nabi, ya, tidak menjamin ya dia itu baik gitu. Apalagi kita Pak ya, yang jauh dari Nabi, ya kan, nggak hafal pula Al-Quran, ya, iya, baca pun belepotan ya Pak ya. Maka kita pun harus lebih takut ya Allah, ya, kita harus takut ya, apa yang saya dapati nanti kelak di penghujung usiaku. Maka kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua diberikan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita mati di atas Islam ini, di atas sunnah ini. Jadi teman-teman kita yang sudah mendahului kita itu Pak, itu bukti nyata hidup ini enggak selamanya. Baru kemarin rasanya sama beliau, makan sama beliau, ngumpul di rumah beliau, ternyata tiba-tiba Allah musta'an Pak ya. Ya kan, ajal kalau sudah datang tidak bisa diundur lagi barang sedetik pun Pak. Dan kita pun nggak tahu Pak. Maka kalau seandainya dunia yang terus jadi prioritas kita dalam kehidupan ini Pak, ya kan, dunia itu sebentar cuman Pak ya, sebentar cuman gitu. Teman-teman kita sudah menjadi saksi, sudah menjadi bukti nyata, ya kan, usia belum sampai 50. Kalau ajal sudah datang tidak bisa diundur barang sedetik pun ya. Maka nggak ada jaminan saya nantilah Pak Ustadz fokus ngaji ya, kalau saya sudah tua. Siapa yang menjamin kita hidup sampai tua? Boleh jadi besok Pak, ya kan. Anak remaja saja nggak ada jaminan ajalnya itu panjang, umurnya itu panjang. Ada kemarin anak remaja yang ngebut ya, ditabrak bus ya, di berita itu meninggal. Padahal usianya masih remaja, namun sampai ajalnya, rupanya ajalnya di situ pula gitu Pak ya. Maka alhamdulillah Pak, Allah belum cabut nyawa kita, Allah masih beri kita usia yang panjang. Maka marilah kita gunakan sama-sama usia ini untuk memperbanyak istighfar, memperbanyak bertobat kepada Allah. Mudah-mudahan tobat kita tobat nasuha, dan marilah kita berlomba-lomba memperbanyak amal soleh kita sebelum kita meninggalkan kehidupan dunia yang fana ini. Harta bagus Pak ya, tidak ada celaan bagi harta. Namun kalau harta itu menjadi tercela, kalau harta itu tidak kita gunakan di jalan Allah, harta itu untuk kesenangan perut lah, ya kan, ya tidak digunakan untuk membantu orang lain, tidak digunakan untuk berdakwah, tentu ya harta kita itu tidak bisa nanti kita nikmati di akhirat Pak. Nggak apa-apa sekarang Bapak punya harta, Masya Allah, bagus Pak. Dengan banyak harta Bapak bantu sanak pemilih Bapak, ya kan, saudara Bapak yang miskin, dengan Bapak punya harta Bapak bantu, itu pahalanya luar biasa, ya kan. Bantu orang tua, emak kita bantu misalkan ya, saudara kita yang ekonominya kurang mampu kita bantu, mudah-mudahan dengan itu ya kan dia tertarik kepada dakwah, bagus. Namun kalau orang pelit, nah itu yang bahaya hartanya. Harta banyak namun pelit Pak ya, sehingga hartanya menjadi sebab dia disiksa kelak di akhir. Nauzubillahi min zalik. Masuk waktu Bang ya? Ya, karena sudah masuk waktu, insyaallah ya pada setelah sholat nanti ya kita lanjutkan sedikit ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Amma ba'd,
Ayyuhal muslimun, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita melanjutkan pembahasan kita. Alhamdulillah. Jadi Ali bin Abi Thalib adalah ibnu ammi Rasulullah, anak paman Rasul, yaitu sepupunya Nabi Muhammad SAW. Kemudian yashtaki ainaihi aitu allimanihi minar ramadi, ya. Ramad ya ini bisa bermakna debu, ya. Beliau mengeluhkan sakit kedua matanya yang diakibatkan terkena debu, ya. Fabara'a, lantas setelah diruqyah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sembuhlah seketika. Fabara'a bi fathil ba'i, dengan memfathahkan huruf ba-nya, ba ya difathahkan, ya, huruf ba-nya, ala wazni, sesuai dengan wazan rumus dharaba. Wa yajuzu kasruha ala wazni alima, dan boleh juga dikasrohkan, ya, ain fiilnya atau ro-nya, ya, sehingga dibaca fabari'a. Ini boleh juga kata beliau. Ai ufiya afiyatan kamilatan, yaitu beliau sembuh dengan kesembuhan, ya, disembuhkan oleh Allah dengan kesembuhan yang sempurna. A'tahu ar-rayata dafa'aha ilaihi, ya, dafa'aha ilaihi, Rasul serahkan kepadanya rayah tersebut, ya. Kemudian kata unfuz ala risrik, unfuz itu artinya adalah ai imdi liwajhika, laksanakan, ya kan, dengan dirimu gitu. Ala rizqika ay ala rifqika min ghairi ajalatin, dengan cara lembut, ya, kelembutanmu, min ghairi ajalatin, ya, tanpa tergesa-gesa, ya. Unfus ala rizqika, lakukan dengan penuh pertimbangan, dengan kelembutan, tanpa tergesa-gesa. Itu artinya Pak, ya. Ini yang beliau jelaskan. Kemudian hatta tanzila bisahatihim, sampai engkau ya mendarat gitu, ya, atau sampai engkau sampai di tempat mereka, ya, di pelataran benteng Khaybar itu. Jadi sahah itu artinya fana. Fana itu bifana'i ardihim, ya, pada areal lah gitu, ya, areal tempat mereka atau bumi mereka, itu maksudnya areal tempat benteng mereka. Wa ma qurba min husunihim, yang dekat dari husunihim, ya, dari benteng mereka. Husun ini maknanya benteng, Pak, ya. Ini makna secara mufradat dari hadis ini. Kemudian, ya kan, ud'uhum ilal Islam gitu, ya. Serulah mereka untuk masuk Islam. Kemudian Islam itu sendiri, ini yang beliau jelaskan. Islam itu apa, Pak? Islam itu adalah wahwal istislamu lillahi bitauhid. Islam itu adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan cara mentauhidkan Allah, itu Islam, Pak, ya. Jadi orang Islam itu adalah orang yang betul-betul menyerahkan dirinya kepada Allah. Artinya apa yang Allah perintah tanpa dia protes, ya, tanpa dia, ya, tanpa dia pertimbangkan, enggak. Kalau Allah sudah memerintahkan, udah. Ya, seperti Nabi Ibrahim, Pak, ya. Allah perintahkan melalui mimpi, karena mimpi Nabi itu wahyu, Pak. Beda dengan mimpi kita. Kalau mimpi kita udah enggak bisa jadi hujah. Ya kan, ini aro an atbauka gitu, ya. Wahai Ismail, aku melihat dalam mimpiku, aku menyembelihmu, ya kan. Nah, mau disembelihnya. Ya abatif al matu'mar, kata Nabi Ismail. Nabi Ismail pun luar biasa imannya. Wahai ayahku yang tercinta, ya kan, ya abatif al, lakukan matu'mar, sesuai dengan engkau, apa yang kau diperintahkan. Enggak apa-apa, saya rela. Kalau Allah yang perintahkan, silakan. Nah, ternyata Allah hanya menguji saja, ya kan. Allah ingin menguji Nabi Ibrahim dengan sesuatu yang beliau cintai, karena Nabi Ibrahim telat dapat anak, Pak, ya. Usia tua, beliau belum dapat anak, ya kan, namun kesabarannya, doanya yang luar biasa, dikasih anak.
Anak yang pertama Ismail dari istri kedua beliau. Jadi Nabi memang sudah familiar dengan istri lebih dari satu, Pak ya. Iya. Jangan diprotes pula ya, ini melanggar emansipasi wanita. Nggak ada gitu ya. Iya, kalau poligami itu nggak boleh juga melanggar emansipasi laki-laki gitu. Karena laki-laki punya hak ya. Ya kan sampai 4 itu haknya gitu. Kalau dibatasi berarti membatasi haknya laki-laki gitu. Kena juga dia. Ya. Ini ya. Ya, jadi Nabi Ibrahim itu sudah tua, Pak ya, dapat anak yang pertama dari Hajar ya alaihissalam, kemudian lahirlah anaknya yang kedua Ishak ya dari istri pertama beliau. Jadi istri kedua dulu yang dapat anak, Pak ya. Terkadang hikmahnya itu juga ya. Mungkin di istri pertama kita misalkan belum dikaruniai, ya coba ikhtiar yang kedua, mudah yang kedua ada. Itu bisa juga ikhtiar gitu, Pak ya. Ya seperti Nabi Ibrahim ya. 6. A'tahu rayata ya, Rasulullah memberikannya bendera itu ya, dafailah ya. Ini sudah ya al-Islam ya. Mana Islam ya? Islam itu adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, wal inqiyadu lahu bi taati, dan tunduk kepada Allah dengan mentaati Allah, bi taat dengan ketaatan. Wal khulusu minasyirki, dan membersihkan diri dari kesyirikan, wa ahlihi, dan pelakunya. Jadi Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tauhid itu luar biasa, Pak. Salah satu buah dari tauhid, keimanan orang kepada Allah adalah ya merasakan apa yang Allah janjikan itu betul-betul sesuatu yang luar biasa dalam hati kita, Pak. Barulah orang itu dikatakan beriman, bertauhid kepada Allah. Namun terkadang kebanyakan manusia, Pak, dengan janji-janji manusia terkadang hati kita lebih bergetar gitu, Pak. Contoh gini ya, misalkan kita dapat hadiah, Bapak dapat hadiah dari Pak Jokowi 1M, pasti 5 tahun lagi misalkan. Oh pasti kita deg-degan ini 1 tahun pertama, Masya Allah ini 4 tahun lagi dapat uangnya. Ya kan tahun yang kedua. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala, Pak, sudah pada ayat yang kita bacakan tadi surah An-Naba ayat yang terakhir, inna andarnakum adzaban qariba. Sesungguhnya kami memperingatkan kalian wahai manusia dengan azab yang dekat lagi gitu. Yauma yanzuru mar'u ma qaddamat yadah. Pada hari itu setiap orang akan melihat apa yang telah diperbuat oleh tangannya. Jadi apa yang kita lakukan di dunia itu, Pak, akan kita lihat. Seharusnya orang yang beriman itu deg-degan, ya Allah, aku di dunia dahulu ya kan suka bantu orang, ya Allah mudah-mudahan itu ikhlas, aku ingin melihat hasilnya. Dan tatkala kita pernah berbuat dosa, kita harus takut, ya Allah, kalau seandainya dosa saya dinampakkan oleh Allah gimana gitu ya. Itu, Pak, seharusnya itu kita yang deg-degan gitu kan. Karena mati itu pasti. Kalau janji Pak Jokowi boleh jadi setelah diganti beliau kan, janji tinggallah janji kan gitu, Pak ya. Namun janjinya Allah pasti, Pak. Jadi kata Allah SWT, setiap orang itu akan melihat apa yang dibuat oleh kedua tangannya. Ma qaddamat yadah. Wa yaqulul kafir, dan orang kafir mengatakan pada hari itu luar biasa, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, kalau seandainya aku ini bukan manusia, tanah saja, ini lebih baik daripada sekarang aku akan disiksa gitu. Ya kan? Menyesal jadi manusia orang kafir, kan luar biasa itu, Pak. Hari itu ya, hari akhirat itu luar biasa. Dan itu pasti gitu ya. Nah, seharusnya kita sebagai kaum muslimin deg-degan ya. Sehingga para ulama salaf dulu mereka sering menangis seperti itu. Nabi pun mengatakan kepada sahabatnya seperti itu. Lau ta'lamuna ma'alam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Kalau seandainya wahai para sahabatku, engkau mengetahui apa yang aku ketahui, kebenaran tentang surga, kebenaran neraka, la dhahiktum qalilan, kau akan sedikit ketawa dan akan banyak menangis. Fakhattau ru'usahum wa hum ghanin, ya. Kemudian para sahabat menutup, ya kan, dengan selendang mereka, dengan kain mereka, kepala mereka, dan terdengarlah isak tangisnya para sahabat, takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala, rindu dengan surganya Allah. Kenapa kita nggak deg-degan dengan ya Masya Allah surga gitu yang luar biasa? Sekarang kita ya menang lotre misalkan, ya dapat hadiah
dapat hadiah satu mobil Pajero, pasti deg-degan Pak ya. Bapak 1 minggu lagi jemput di kantor saya, Bapak pemenang Pajero. Deg-degan ya Pak? Deg-degan lah gitu ya. Iya, itu nggak ada apa-apanya ternyata dengan surga gitu. Kalau seandainya engkau berusaha menempuh suatu jalan menuju masjidnya Allah ataupun dalam rangka menuntut ilmu, Allah janjikan surga. Kenapa nggak deg-degan dengan itu? Ya kan, Bapak dapat Pajero, syaratnya ini pasti kita penuhi itu Pak ya. Ya Bapak harus gini gitu ya. Nah, gini Nabi sekarang mengatakan kepada kita, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan, ya kan, dari rumahnya pergi kemana gitu, ke masjid ya, dalam rangka untuk menuntut ilmu agama, maka Allah mudahkan ke surga. Kenapa kita nggak deg-degan ya untuk surga tersebut? Kenapa kita lebih terkesan dengan dunia? Ya, terkesan dengan dunia. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu ya, kita harus menyemangati diri kita dengan akhirat, Pak. Ya, kita mampu bangun malam, tahajud, ya kita niatkan. Ya kan, orang-orang yang melaksanakan qiyamul lail ini pahalanya luar biasa, ya. Surganya Allah Subhanahu wa taala gitu. Iya, karena surganya Allah itu didapat dengan ibadah yang ikhlas kepada Allah. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang harus ada motivasi itu ya. Kita beramal menuntut ilmu supaya semangat ya, kita motivasi diri kita mengharapkan surga Allah. Kemudian kita motivasi di diri kita, amal baik ini akan menghapusi dosa kita. Iya. Innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu bisa menghapus dosa. Walaupun kita bersedekah misalkan cuma 1.000 perak Pak ya, Bapak ikhlas ya, mudah-mudahan dengan pahala sedekah tersebut Bapak harapkan itu bisa mengampuni dosa kita dan meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik ya, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mengingat waktu juga ya, mungkin kita cukupkan dahulu sampai di sini kajian kita di malam hari ini. Semua yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru, khilaf dan lupa ini dari pribadi saya dan syaitan yang terkutuk ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.